di sini sesuai dengan temanya tadi kan ada iman kepada takdir ya. Sebenarnya ada yang sedang dialami gitu ya. Gimana ya dari awalnya? Mungkin di sini saya sedikit menceritakan tentang diri saya. Kebetulan saya sudah single. Singlenya ini dikarenakan beberapa hal yang membuat saya jadi mantan suami saya menderita sakit. Namun saya sudah memperjuangkan dan berusaha sebaik mungkin selama bertahun-tahun, dan kebetulan juga saya memang masih belum diberikan keturunan. Akhirnya diputuskanlah saya jadi bahasanya meninggalkan atau berpisah lah ya. Namun saya sudah sebisa mungkin meyakini bahwa Intan gak apa-apa, ini insya Allah takdir terbaik. Udah sebisa mungkin menerima takdir itu gitu kan ya. Namun berjalannya waktu, seperti yang tadi Ustadz bilang, kita masih ada rasa insecure ya terhadap diri kita. Apalagi dalam keadaan mantan suami yang masih belum sembuh, saya sudah meninggalkan, saya masih merasa bersalah, ada rasa perasaan selalu bersalah dan masih dihantui, masih selalu bermimpi. Walaupun saya sudah mencoba, insya Allah saya ikhlas dengan keadaan sekarang gitu kan. Cuman kenapa masih ada rasa yang bikin insecure saya. Kalau misalnya ada yang teman-teman, ayo Intan kamu pasti bisa, kamu bisa bangkit lagi, bisa bersama orang lagi kayak gitu. Cuman saya masih merasa emang saya pantas ya gitu. Emang saya masih bisa punya kesempatan seperti itu. Intinya seperti itu. Baik, boleh tanya nggak Mbak siapa? Mbak Intan. Tapi kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Sekarang yang ngerawat suami siapa? Ayah mertua. Ayahnya. Keluarganya ya? Iya. Saya ngerti, pasti itu berat banget lah. Pasti bagi Mbak Intan itu nggak mudah. Makanya kita sebagai orang lain dalam hidup itu jangan mudah sekali untuk menghakimi orang lain. Saya kalau dengar cerita apapun dari orang lain, ya saya coba netral aja. Saya nggak mencoba menjadi hakim di sini untuk menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Ada kondisi-kondisi yang kita nggak ngerti dan itu terlalu detail untuk dijelaskan ke publik. Mbak Intan, suami, keluarga pasti lebih tahu kondisinya. Saya pengen cuman merespon kata merasa bersalah. Karena kata merasa bersalah itu masalah yang bisa membuat kita benar-benar nggak mudah untuk menjalani hidup. Rasa bersalah itu kayak hantu. Kemanapun kita pergi dia kayak ada yang ngikutin, dan itu membebani kita banget. Itu membuat kita rendah diri, membuat kita ngerasa nggak berguna. Lama-lama nanti kalau dibiarkan muncul penyakit mental problem yang bisa membuat kita makin terganggu. Makanya kita pengen cari tahu gimana ya menebus rasa bersalah ini. Ini bukan dalam rangka ngejudge ya, tapi lebih ke menotis kalimat rasa bersalah. Sebaik-baik cara untuk menebus rasa bersalah adalah bayar dengan kebaikan-kebaikan di masa sekarang. Fokuslah dengan kebaikan, fokuslah dengan berbuat baik, fokuslah membantu orang lain, fokuslah, mungkin itu trigger kita untuk menjadi seseorang yang berguna. Saya kenal seseorang, masa lalunya itu dia ngerasa banyak dosa.
Karena dia ngerasa di masa lalunya banyak dosa, itu jadi trigger dia untuk hijrah total. Setelah hijrah dia menjadi orang yang paling banyak impactnya kepada orang lain. Kenapa bisa kayak gitu? Ya itulah, Allah membiarkan kita, bukan membiarkan ya, Allah mentakdirkan kita pernah bersalah untuk kita perbaiki diri. Sampai hadisnya, seandainya kalian tidak pernah berbuat salah, maka Allah akan membinasakan kalian. Lalu Allah akan menciptakan makhluk selain kalian yang akan berbuat salah. Lalu dia akan meminta ampun kepada Allah sehingga Allah mengampuninya dan memperbaiki dirinya. Jadi semua kita pernah bersalah di masa lalu. Jangan larut dalam rasa bersalah, karena itu tidak ada manfaat bagi siapapun. Cobalah tebus, bayar kesalahan setuntas mungkin, selunas mungkin. Kalau perlu surplus. Kalau kita berhutang kesalahannya 100, kita bayar 1 juta misalnya. Harusnya kesalahan itu menjadi trigger kita untuk berbuat baik di masa yang akan datang. Gitu Mbak Intan.